Marilah kita bangkit dengan segera, majulah terus ke muka. Kobarkan semangat belajar dia, membangun jiwa raga. Marilah kita tegakkan cita-cita, menuju masa yang jaya. Berilmu, beramal, serta bertakwa pada Allah yang Esa. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, tempat menuntut ilmu. Bersiap sedia menegakkan bangsa di persada dunia, mengembangkan Islam yang berdaulat ahlu sunnah wal jamaah. Jayalah Ma'arif Nahdlatul Ulama di negara Pancasila. Hadirin dimohon duduk kembali. Yawaddin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat al-mukarram Dr. Kiai Haji Yusuf Wijaya MA selaku Mustasar PCNU Kabupaten Pasuruan sekaligus pengasuh kebun krecek Taman Kaya Kebuk Tutur. Yang kami hormati Al-Karam Ustadz Haji Mustafa, Ketua MWCNU Kecamatan Tutur. Yang kami hormati Ketua Pergunu Ustadz Abdul Muhid, Ketua PC Pergunu Kabupaten Pasuruan Ustadz Abdul Muhid beserta segenap pengurus yang menyertai beliau. Yang kami hormati Ketua PC PSNU Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Kabupaten Pasuruan beserta segenap yang mendampingi beliau atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Ketua PC JKHNU Jamiatul Qurra Al-Hufat Kabupaten Pasuruan Ustadz Sajumin Zainuddin atau yang mewakili beliau, mudah-mudahan segera bisa gabung dengan kita semua, serta segenap peserta rapat kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun 2023 rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah, patut kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini nikmat yang luar biasa. Kesempatan dan kesehatannya adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita senantiasa syukuri. Tidak semua orang ditakdirkan untuk bisa sehat, bisa berkesempatan berkumpul dengan kita di sini karena ada kendala kesehatan dan sebagainya. Contohnya ngapunten sekaligus menyampaikan salam takzim, salam mohon maaf dari Bapak Wakil Bupati, Kiai sekaligus pembina Ma'arif, Kiai yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mujib Imron yang tadi sudah berangkat menuju ke sini tapi di tengah jalan harus kembali karena beliau sedang pusing berat seharian tadi banyak kegiatan. Kita doakan mudah-mudahan segera sehat ya. Karena itu kita yang diberi kesempatan kesehatan ini marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kami mewakili segenap pengurus cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, kami haturkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Wijaya yang telah berkenan memperkenankan kita semua untuk mengadakan raker di tempat ini. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semua dan juga bagi keluarga besar Kiai Haji Yusuf Wijaya, dan kita ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Hadirin segenap peserta serta tamu undangan yang berbahagia rahimakumullah. Perlu kami sampaikan Kiai Yusuf, peserta raker hari ini adalah terdiri dari beberapa unsur. Pertama adalah pengurus cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Pasuruan. Ini ada sekitar 40 orang. Kemudian yang kedua, Ketua MWC LP Ma'arif NU secabang PCNU Kabupaten Pasuruan. Ada 19.
ada 19 MWC, tapi ada beberapa MWC yang konfirmasi kehadirannya terlambat. Kemudian unsur yang ketiga adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama yang ada di PCNU Kabupaten Pasuruan, baik yang ada di kota maupun di kabupaten. Ini ada 9 lembaga. Ada 1 lembaga yang belum kelihatan, MMA Ma'arif Rejoso, belum kelihatan ya. Kemudian unsur yang ketiga adalah penulis soal madrasah diniyah serta penerjemah kitab yang digunakan di madrasah diniyah se-Kabupaten Pasuruan. Ini ada 4 orang. Kemudian unsur yang keempat adalah pengurus Sakoma, Satuan Pramuka Komunitas Ma'arif. Jadi di Ma'arif itu ada pramuka khusus dalam bentuk sako, satuan komunitas yang kemudian dikenal dengan Sakoma, Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif. Ini ada 3 atau 4 orang yang berpakaian pramuka lengkap. Ada terima tamu ya tadi ya. Ada berpakaian pramuka lengkap itu. Itulah peserta rekap pada hari ini. Insya Allah sekitar 82 sampai 85. Mudah-mudahan bisa segera gabung semuanya. Pada hari ini juga dalam pembukaan ini kita mengundang PC Bergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, kemudian kita mengundang PC JKHNU, pengurus cabang Jamiatul Qura wal Hufat Kabupaten Pasuruan. Kita mengundang juga PC SNU ngapunten Kiai Imron Lebeh. Bergunu ini dalam rangka kita sama-sama punya tanggung jawab bagaimana guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama ini secara kualifikasi akademik meningkat. Yang biasanya belum S1, yang sudah S1 bisa S2, yang S2 bisa S3. Harapannya itu kita secara bersama-sama berupaya Ma'arif Bergunu ini untuk mencarikan jalan menuju ke sana. Itu pertama. Yang kedua tentu kita mengadakan MOU dengan Bergunu dalam rangka menguatkan kompetensi baik kompetensi profesional maupun pedagogiknya. Yang ketiga adalah menguatkan ideologi aswajanya. Sangat lucu kemudian kalau ada guru di lingkungan Nahdlatul Ulama belum pernah mengikuti kajian aswaja, apalagi mengikuti saja belum pernah. Maka ini menjadi tanggung jawab bersama antara Bergunu dengan Ma'arif, bagaimana kemudian menyediakan forum-forum untuk itu, forum-forum untuk mengadakan kajian-kajian aswaja bagi seluruh guru di lingkungan Nahdlatul Ulama. Maka hari ini juga ada MOU dengan Bergunu. Kita juga mengundang PSNU, para pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, karena kita yakin bahwasanya pendidikan adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada subsistem yang saling terkait yang harusnya memiliki tujuan yang sama. Dan kami sadar PC Ma'arif tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dibantu oleh subsistem yang lain, termasuk Bergunu tadi dan Pagar Nusa. Bagaimana anak-anak didik kita di dunia yang seperti ini, di dunia yang serba internet, hidup anak-anak itu waktunya lebih banyak dihabiskan dengan gadget. Itu harus ada upaya-upaya real dari kita memberikan wahana baru, wahana-wahana yang menjadi alternatif. Bahkan itu mungkin bisa kita wajibkan, misalkan setiap madrasah, setiap sekolah kita wajibkan mengadakan ekstrakurikuler Pagar Nusa. Di semua sekolah, di semua madrasah milik Nahdlatul Ulama atau milik warga NU harus ada ekstrakurikuler Pagar Nusanya. Dan untuk itulah maka pada hari ini juga ada MOU dengan PC Pagar Nusa. Dengan juga kita kalau acara-acara seperti ini, misal hari ini contoh-contoh real ya. Hari ini harusnya tadi susunan acaranya setelah Indonesia Raya dan Jalal Waton Sedang Mars Ma'arif itu adalah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari sekian peserta ternyata kesulitan mencari qori. Artinya ada yang kita salah kemarin mengurus lembaga pendidikan.
Kita punya JKH, tapi JKH belum hadir ke sekolah atau madrasah kita. JKH belum memberikan ekstrakurikuler Qiraatul Quran Bitagondi. Maka hari ini kita mengundang JKH untuk MUU agar mengadakan ekstrakurikuler Qiraatul Quran dan Tahfidzul Quran. Nah, sehingga acara seperti ini tidak kekurangan qori. Ya. Nah, maka ada MOU dengan JKH juga. Dan nanti setelah acara pembukaan ini juga dilanjut dengan pleno selanjutnya, yaitu kita bedah buku dan launching buku sekalian, yaitu ada seorang aktivis di Nahdlatul Ulama, kebetulan menjadi dosen STAIS Salahuddin. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Dhofir, baru menulis buku dan baru diterbitkan. Judulnya Ajaran Aswaja, makna amalia dan filosofinya. Nah, hari ini kita ke bagian yang pertama. Buku itu baru dicetak, belum disebarkan kemana-mana, dan peserta raker pada hari ini mendapatkan bagian yang pertama untuk kita kaji bersama. Nah, ini harusnya menjadi kekuatan kita. Aswaja ini harus menjadi kekuatan kita. Makanya karena aswaja itu lahir merespon terhadap munculnya aliran-aliran yang ekstrim. Kita tahu semua ada perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, kemudian terjadi tahkim. Dari tahkim itulah kemudian dari kelompok Ali muncul dua aliran yang sama-sama ekstrim, Khawarij dan Syiah. Khawarij ekstrimnya itu menyalahkan Ali, mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah, sehingga sampai mampu membunuh Sayyidina Ali yang begitu alim, yang begitu luar biasa, yang soleh, mampu dibunuh oleh anggota Khawarij. Itu kan ekstrim. Kemudian ada Syiah di satu sisi, ekstrim juga, yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Kemudian pada berikutnya muncul yang namanya Jabariyah dan Qadariyah, sama-sama ekstrim. Satu sisi ekstrim fatalisme, semuanya serba Allah, manusia tidak punya upaya sedikit pun. Yang satu sisi Qadariyah, yang punya paham free act dan free will itu. Semua serba manusia, semua apa kata manusia. Nah, kemudian dari dua kutub yang sama-sama ekstrim inilah kemudian muncul yang namanya aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah kekuatan seharusnya. Kita harusnya menjadi orang yang paling kuat karena kita moderat, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi persoalannya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama 2 jam, selama jam 3 sampai jam 5 kita membahas tentang membedah buku ajaran aswaja itu. Untuk itu mari kita ikuti semua. Kemudian demikian yang rangkaian acara. Kemudian nanti malam juga dilanjutkan dengan materi dari Wakil Ketua PCNU Dr. Taufik Arhman. Kemudian dilanjutkan dengan komisi, besok pleno dan sebagainya. Insya Allah sampai jam 11 siang Ahad Yai kita ada di sini. Setelah itu kita pulang ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan bawa barokah, dan itu kami mohon dengan hormat kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Yusuf Wijaya LCMA untuk memberikan wejangan, nasihat, tausiah kepada kita semua, serta barokah doa nanti kepada beliau. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah kita semua. Demikian yang dapat kami aturkan. Terima kasih. Allahumma fiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus kebetulan jadi rektor ya. Bilang kalau mau MUU monggo. Tadi kan maunya kita kalau ingin menumbuhkan suasana pendidikan yang kondusif, maka menjadi satu prasyarat wajib adalah SDM. SDM-nya memang harus kualitatif. Maka MPI menjadi salah satu prasyarat untuk menjadi guru di lembaga Ma'arif. Maka salah satu jurusannya ada di kampus kami. Promosi manajemen pendidikan Islam. Dulu kayaknya pernah MUU dengan Pergunu apa ya? Dengan Pergunu. Kami sampaikan siapa dari guru-guru Ma'arif, mungkin dari MI ya, mungkin di Madingnya atau di Sanawiyahnya, atau kan ada SMP Sami. Kalau memang membutuhkan
membutuhkan satu prodi MPI, ada PBA, kami punya, dan kami akan buat program khusus. Oke. Bapak-bapak di Pasuruan tidak harus ke Jabung, ke Malang, mungkin hanya 1 bulan sekali, tapi rahasia. Karena nggak ada kelas jauh, okay? Tapi rahasia. Nah, ngerti nggak? Mungkin jenengan dikampilno malah kula disepak. Mungkin wilayah yang dekat dengan Jabung bergabung dengan kami. Siapa tahu ono dulure nang kono ben iso silaturahmi. Terus nang gone kampus namanya IAI Sunan Kalijogo Malang. Ngeten derek. Satu, kalau kita salah satunya tadi itu nanti aja kita bahas. Boleh MUU nanti Ma'arif, Bergunu, mungkin dengan lembaga-lembaga yang didirikan NU. Kulo lami den PJ niku. Mulai tahun 2002. Mulai Mas Ipong niku nggih tasih ketua niku nggih. Gus napa namanya? Guson niku 2 periode. Terus sempat 1 periode Gus Mas Ipong kula niku tetep ae nang jajaran KT. KT baik kali Mas Muhib sampai saat ini. Mas Muhib itu masih jadi KT baik. Kula dampingi Mas Muhib riyen. Dan sekarang mungkin sudah saatnya saya harus mulai lihat usia ngoten nggih. Jadi dawuh yai ojo silat terus le. Iku bagiannya pager nusa. Jadi ada namanya Jatman Jamiyah Ahli Thariqah. Saya sudah difokuskan ke sana sama Mbak Yai dan rupanya sudah ada satu tempat. Disinilah tempatnya dinamakan Pesulukan Thariqah. Ngaten niki ceritane rada minggir titik ngoten. Jadi Bapak Ibu sekalian dawuh Mbak Yai ngene. Kalau kita ingin lembaga pendidikan kita keramat, bukan keramat yang tenggene Gus Ali mereka atau Yai Alim. Kalau lembaga pendidikan kita ingin keramat, Ma'arif ingin keramat, maka harus ada 2 yang harus dilakukan. Harus dirawat dan diruat. Dirawat dan diruat. Rapat kerja ini adalah salah satu bagian daripada kita merawat. MUU dengan JGH luar biasa. Yair sampun rawuh. Tadi saya juga menunggu siapa yang menjadi kori. Wah, terus Yai Farid bahwa ini semakin sedikit koriknya. Jangan-jangan tergelas dengan kebanyakan koraknya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya akan menjadi saksi Yai bahwa Ma'arif ke depan akan lebih baik dan lebih jaya dan barokah. Ini adalah satu bentuk kita merawat, managementable. Jadi harus manajemen memang. Jadi nggak bisa ngatur organisasi itu asal-asalan. Dan nanti bagiannya ada yang meruat. Para kiai disowani. Jenengan di lingkungannya mana ada kiai sowan. Lek dirawat dok nggak diruat. Niku nggarahaken apa? Gak kakak keramat. Ruwet begini. Ruwet begini. Milo banyak. Kula niku sering riyen dampingi Mbah Yai Soleh niku. Yai riyen kula kepingin murid kathah ten panjenengan. Nggih. Saniki santrine muridé pun kathah nggih jenengan malih. Jadi intine niku ruwet tok Yai. Ya Allah, jadi iki menungso. Selaginya sik diarani menungso tetep nelongso lan ngersula. Selaginya sik tentunya tiyang boten bakal merasa napa
mulia, tetap hatta zurtumul maqabir. Tapi kita harus berusaha biar nggak jadi Jabariyah dan Qadariyah, tadi nggak aswaja menjadi satu-satunya yang menjadi penyelamat kita. Monggo dirawat, maka nanti malam adalah satu malam yang sangat luar biasa kita meruat. Monggo sing siap menjadi kiai. Kula biasane mriki niki, tapi nyuwun sewu, amit sewu, tadi itu sebenarnya saya harus mendampingi dan menyambut para wali santri baru, makanya. Tapi karena Yai Farid ada datang, juga Gus Mujib, terus dan yang dibicarakan itu adalah calon-calon generasi penerus bangsa ini, saya hadir di sini. Jadi ada 2 hari ini, Pak Kohar ini ada dari Ngalah juga ini ya. Itu hari ini putri dan besok yang putra. Jadi nyuwun sewu menawi wirisaken dampingi ya nggih. Biasane kula tunggu iya ngoten ya. Sapa sing ucul iki. Wis ado-ado nggih. Mila saya sangat berharap sekali bahwa raker ini adalah raker yang akan memberikan nilai dan dampak yang luar biasa, yang positif, dan akan membawa ma'arif ke depan lebih jauh, lebih baik, dan tentunya lebih berbarokah. Yang kedua kalinya, sekali lagi saya sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang sugeng rawuh wonten kebun gereja ini. Ini adalah satu tempat yang tidak disengaja, tapi begitu terus. Kalau Yai Mujib itu selalu sering ikut di sini. Kemarin waktu perikrah ya, acaranya Igra itu 1.500 orang di sini. Saya nggak bisa hadir di Semoni kali Gus Mujib sampai namanya khusus jadi tuan rumah kok hilang. Makanya saya bisa-bisakan hari ini, ternyata nanti tolong disampaikan. Ditunggu sampai sampai menghilangkan acara, kok menghilang buatan aku ya. Karena beliau saya paham sekali, luar biasa, sangat padat. Juga beliau Mas Ibong Kiai Mutamakin ini juga luar biasa. Beliau nggak mau disupiri, tapi nyupir sendiri, nggak tahu kenapa, ada rahasia apa. Tapi beliau adalah pimpinan-pimpinan kita di NU. Kita juga berharap dan berdoa semoga beliau diberikan kesehatan dan kita semuanya diberikan kesehatan, dan kita bisa melaksanakan tugas sebagai pengemban amanah di pendidikan di kalangan NU. Kita bisa amanah, istiqomah, dan akhirnya menjadi barokah fitini wa dunya wal akhirah. Kalau ada kurang lebihnya, kami dalam rangka menyambut paring pakhurmatan datang panjenengan sedaya wonten kirang langkunge kula atas nami kebun gereja nyuwun agunge pangaksani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta maksudi waridaka matlubi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk dilakukan penandatanganan MOU nota kesepahaman antara PC Ma'arif dengan Pergunu dengan Pagar Nusa dan wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi waladi adam al-mab'uthi bil arafi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, memuliakan wa ma'arif di ma'arif itu di Pasuruan karena sumbernya lagi nobel ketua ISMU Sadid Dr.
para peserta, saya mohon maaf sebelumnya harus ada yang datang pada pembukaan. Tadi ada kiai-kiainya Kiai Mustafa yang semula saya tidak akan hadir ke sana atau ke sini. Cuma ditelepon oleh Gus, pokoknya namanya waktu tekor ya, repot. Saya menguntungkan sudah kalau ke sini salah satunya, nggak mungkin kalau ke sini dulu jalan sana nggak tutup. Itu mohon maaf. Bagaimana terima kasih kepada pengurus Ma'arif ini rapat kerja untuk Ma'arif. Semoga apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Ma'arif ini menjadi bagian dari mantanya ala khairin bahwa Ma'arif oleh yang menunjukkan atas jalan kebenaran itu seperti orang yang melakukan. Kita bicara berkaitan masalah guru. Guru itu punya peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia. Kalau hanya sekedar transformasi ilmu, kalau sekedar hanya menyampaikan ilmu itu saja, maka nggak akan untuk zaman sekarang untuk kondisi sekarang itu sebetulnya tidak perlu dulu. Walaupun sudah dulu juga sama, karena itu siang itu sekarang lagi Albani kan istilahnya Alkitab kan dia. Ya Alkitab tadi nggak punya guru yang langsung, tapi dia ahli membaca di perpustakaan yang kemudian mencari dan sebagainya. Maka banyak kemudian yang menjadi hal yang tidak bisa diserap dengan baik. Dan maka pentingnya guru. Guru apapun sebetulnya itu mampu untuk kita memberi penguatan iman kepada kekuatan karakter yang bagus, iman kepada diri kita. Guru apa? Jangan guru akhlak, jangankan guru tauhid, jangan guru fikih. Katakan guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru fisika, semuanya itu mampu untuk membentuk karakter yang bagus. Dan ini pentingnya. Kalau cuma memberi materi dan sebagainya. Kalau sekarang sudah mungkin kalau ini. Nah, kita mencari apapun ada di sini. Ada informasi begitu. Kalau kita mencari informasi apapun ada. Kita beli hitam mungkin jutaan. Ini kita ngambil di Samilah saja bisa terus bermacam-macam. Cuma bagaimana kemudian kita menyerap itu? Lain itu pentingnya. Kalau tadi saya mengatakan dari ilmu apa? Saya kapan hari itu baca lihat di Facebook ada seorang pakar fisika. Itu dia akhirnya kemudian masuk Islam karena mengetahui kebenaran Islam. Ternyata apa yang dibahas pada kondisi saat ini ilmu pengetahuan baru dan itu sudah ada di Al-Quran disebutkan berkaitan masalah otak. Ya pernah, saya sudah agak lupa. Guru saya itu membahas otak itu adalah rekaman otak itu bertingkat-tingkat. Bagaimana kemudian orang itu mempunyai daya imajinasi dan sebagainya, itu kan ada lapisan-lapisan. Nah, cuma yang penting sekarang ini yang perlu kita sadari. Jangan kemudian saya tidak ada urusan dengan
saya ya akhlak, karena saya belajar matematika. Matematika hitung-hitungan, dari itu sampai orang itu turun. Nah ini jadi itu jadi menghitungi rumah. Nah kalau cuma maling bodoh itu kan yang didapatkan paling ayam, kambing. Cuma maling pinter, waduh, bukan cuma ayam, sangat kadang-kadang pinter. Kalau hitung-hitungan yang pinter, artinya macam-macam pertanyaan ini dibagi hal yang tidak baik. Begitu juga kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu pentingnya guru yang harus kita lakukan. Jadi harapan kami, bagaimana ke depan nasib generasi berikut ini semuanya berkaitan dengan terutama guru yang ada di masa kecil ini sebetulnya ini yang paling membentuk. Nah kondisi sekarang ini kita tahu, mohon maaf ini ada di beberapa tempat itu orang tua sudah tidak begitu menghiraukan karena sibuk. Ya sehingga ada sekolah apa istilahnya yang sampai Pak Sudah full day ya, sekolah full day school. Nyampe di rumah si orang tuanya sudah payah tinggal tidur. Jadi anaknya cuma numpang tidur. Ada seharian di sekolah. Siapa yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter? Orang tuanya hanya memberi materi, makan yang penting makan, bahasan dan sebagainya. Ini menjadi bagian. Ya sebetulnya hampir sama di pondok pun kan orang tua nggak boleh nanya doang itu bikin anak hidup ngomong doa fitnah titik ngomong doa. Ya enak pokoknya sebenarnya nanya doang. Ya cuma kita butuhkan. Saya pernah dapat cerita Mbak Marzuki itu kalau salah satu putranya protes dari sampai yang di depan protes ya ini mungkin putranya. Nah saya itu putranya Mbak Juki itu kalau ngajar ya pokoknya dimaknai ya tidak pernah anak itu ditanya ngerti paham tanda paham ini enggak pernah pokoknya itu nah, mungkin si anaknya ini pernah sekolah itu di mana, bagaimana dia menerima pelajaran dan dijelaskan sebagainya. Ini tanya Mbak, muruh ini mana yang contohnya lah, murid ini lah di kota pondok ini sangat paham ngerti nunggu. Siapa nyeteng? Aku menyampaikan program, si mahmud itu mengira. Kapasitas Kiai Marzuki di situ, karena yang diajarkan bukan apa yang disampaikan, cuma yang diajarkan adalah apa yang diperlihatkan kepada santri. Transfer asrar lainnya sangat sulit, karena itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Sehingga kalau orang seperti ini kadang-kadang dia mentransfer ilmu tidak perlu menyampaikan. Saya pernah dengar salah satu di Yaman dia sudah pulang. Saya lupa namanya. Ya dia sudah pulang. Saya begitu dia ta'alumnya pada guru. Kalau dia sudah pulang di rumah kalau baca ada muskilah di sana, Sampai situ banyak kemudian dia soal pada gurunya. Belum sampai dia sampaikan apa muskilahnya, begitu udah gurunya sudah jawab semuanya. Sudah dijawab. Nah ini memang karakter guru. Dan ini bisa dilakukan semuanya. Nah, tapi kita kan nggak bisa langsung seperti itu. Bagaimana tanggung jawab kita? Oleh karena itu maka menjadi tanggung jawab seorang guru. Apa itu guru apa saja? Marilah kita bentuk karakter anak-anak didik kita. Jangan kemudian saya bukan pengajar akhlak, saya bukan pengajar akidah. Apapun yang jenengan ajarkan. Nah, selain kita memberi informasi, kita mentransfer ilmu yang kita pakai, cuma arahkan ilmu ini
pada kekuatan iman, pada kemuliaan pekerti kepada anak kita. Dan ini yang akan sangat bermanfaat kelak manakala dia akan menjadi apa saja. Jadi apa saja akan teringat pada gurunya. Bagaimana kita membuat sikap yang lemah lembut, bagaimana kita memberi sikap yang tegas dan sebagainya. Ini jarang kita melihat. Saya ingat guru saya diajarin. Yang sering saya ingat guru saya tegas dalam bersikap. Saya ingat guru saya lemah lembut dalam bertutur kata. Itu kan yang saya lihat. Dan ini kan sebetulnya kan nggak terbatas pada ilmu apa yang harus kita sampaikan. Cuma secara umum. Nah ini harapan kami. Oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab dari Ma'arif ya, untuk bagaimana kita melakukan bersama-sama. Karena apa yang kita lakukan sekarang dalam pendidikan tidak bisa kita lihat hasilnya saat ini. Cuma kita akan kita dapatkan hasil 10, 20, 50 tahun ke depan. Nah kemudian apa yang terjadi kalaupun ada kegagalan hari ini dalam pendidikan, maka yang kita akan rasakan 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Nah, semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini saya menyita waktunya para materi. Dan maaf yang saya kira manakala ada berkata yang salah sama saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak yang ikut tergugah bahwa di dalamnya itu banyak ayat-ayat yang luar biasa sekali perlu dikaji lebih dalam. Maka dari itu apresiasi betul kepada beliau dalam pembuatan buku ini. Adapun tentang cetak, sebetulnya ini secara teknis mawon. Secara teknis dari percetakan mawon. Untuk saya seperti itu. Selanjutnya, bahwa di dalam ayat-ayat ini ketika kita ingin mendalami ayat-ayat ini, sejatinya ini adalah ayat-ayat pendidikan. Hanya saja bagaimana kita mendalami ayat ini dikontekskan dengan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan siswa kita. Sebagai contoh, ketika panjenengan buka halaman 11, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardil akhirin. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi? Pendidikan apa yang ada dalam ayat ini adalah pendidikan kontekstual. Bahwa siswa kita itu tidak cukup belajar dalam kelas, belajar duduk dengan mengerjakan tugas, tapi mereka perlu kontekstual, karya wisata dan lain sebagainya. Yang kedua, selain itu juga perlu hati-hati kita dalam ayat ini. Halaman 21. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan. Perlu diingat, inna arsalna Nuhan ila qaumi. Nuhan ila qaumi. Kaum ada dua. Yang pertama adalah andragogi. Kaum adalah orang dewasa. Yang pertama, yang kedua adalah kaum adalah anak-anak. Maka sejatinya Al-Quran itu mengajarkan pendidikan untuk orang dewasa, untuk anak-anak. Kadang-kala pendidikan untuk orang dewasa kita samakan dengan pendidikan untuk anak-anak. Cara mengajar untuk orang dewasa kita samakan dengan cara mengajar anak-anak. Sejatinya ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa nilai pendidikan di dalam ayat-ayat Al-Quran ini sangat banyak sekali. Salah satu di ayat 21, di halaman 21 ini adalah pendidikan andragogi, yaitu ditujukan untuk orang dewasa. Bentuknya adalah an-anzir qaumaka, bahwa pendidikan yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah memberikan peringatan, memberikan teguran ketika penyelewengan, ketika penyimpangan. Itu kalau Nabi Nuh, belum Nabi Muhammad, belum Nabi Ibrahim, belum Nabi Musa. Caranya berbeda. Maka buku ini adalah buku pemantik yang sejatinya bisa kita kembangkan lebih luas lagi untuk menjadi ayat-ayat yang lebih spesifik, judulnya yang lebih marketing seperti yang disampaikan tadi. Bahasa ajaran aswaja untuk kaum milenial sepertinya masih perlu untuk didalamkan lagi. Matan sedikit, teman saya sangat apresiasi sekali dengan yang telah diciptakan karyanya beliau. Mudah-mudahan kita semuanya ke depan lebih banyak karyanya yang muda-muda ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung komen. Sedikit Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah ta'ala. Ide yang disampaikan oleh Ustaz Nawawi, Dr. Nawawi ya, bahwa perlu
buku ini memang kalau bisa dipaksakan kepada pemerintah untuk menjadi buku rujukan. Ada buku rujukan terkait dengan aswaja, dan Ma'arif adalah lembaga besar yang barangkali bisa merekomendasi kepada bupati atau kepada Kemenag untuk mewajibkan bahwa di setiap sekolah, terutama di Ma'arif ya, untuk ada memang buku pegangan aswaja, sehingga anak-anak kita betul-betul mengerti dan tidak kemudian teracuni oleh paham-paham yang katanya antum kelompok sebelah. Ya kita tidak usah meniru untuk menyebut-nyebut ya. Kalau ada orang salah kita tidak perlu meniru Ustaz. Sehingga bahwa kita walaupun agama Nasrani ya, kita berharap bahwa itu adalah umat Nabi Muhammad yang perlu kita selamatkan dan tidak perlu kita lukai ya. Jadi bagaimana kita kemudian berdakwah untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu kemudian oleh Sayyid Muhammad itu dimaknai al-bu'du anil irhab wal bu'du anil syiddah wal bu'du anil jafwa. Kemudian dengan memakai 3 cara, bisa bilir rifik, dengan penuh lemah lembut, bil ihsan wa bil rahmah, dengan kasih sayang. Kita tidak ingin meribu kelompok-kelompok sebelah yang langsung menjustis, memvonis dan lain sebagainya sehingga menyakitkan misalnya. Dan kita tidak ingin meniru metode-metode mereka yang menyakitkan kita. Ya. Nah itu kemudian saya berharap bahwa ada rekomendasi pertemuan dari hari ini, ya dari hari ini kepada pemerintah di Malaysia itu. Kenapa kok kemudian walaupun pengetahuan agama, mohon maaf, saya kemudian keliling ke Malaysia kemarin, itu kemudian pemerintah itu ikut andil untuk kemudian merekomendasi dan memprotek aliran-aliran lain. Jadi guru-gurunya diprotek oleh negara bahwa yang paham yang boleh adalah paham Syafi'i, yang akidahnya adalah Al-Maturidi misalnya. Jadi itu diprotek oleh negara sehingga paham-paham lain tidak berkembang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Habib Najib Al-Atas. Habib Najib Al-Atas itu dalam menerjemahkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itu fa innama abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunassinarihi, itu yang pertama kali dibangun itu bukan anaknya sebenarnya, bukan pemahaman anak, karena anak itu adalah tergantung dari orang tua, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Wahabi atau mau Syiah. Oleh karena itu karena orang tua tidak mampu, yang perlu dibangun adalah pemahaman ustadznya, pemahaman guru-gurunya biar tak salah. Ini banyak paham-paham ustadz-ustadz yang mohon maaf pemahaman ustadz-ustadz yang kemudian kemana-mana karena tidak mengerti tentang aswaja ya. Yang lebih banyak dipahami ya dari ustadz-ustadz itu aswaja daripada aswaja. Mohon maaf yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita beri aplaus yang meriah untuk Ustaz Haji Muhammad Taufik dan Ustaz Fauzi Hamzah. Ternyata membahas ilmu itu memang kita ternyata cukup bersemangat dan waktunya kurang kalau hanya 1,5 jam ya. Terima kasih karena waktu jualan kita harus menyelesaikan sesi ini dan masih ada sesi-sesi berikutnya yang harus kita ikuti bersama nanti setelah sholat maghrib. Dan sekali lagi sebagai bentuk penghormatan kita kepada PJ ISNU, Dr. Adib Muhdi, dan kepada penulis buku Kiai Haji Muhammad Taufik dan membahas Ustaz Dr. Ahmad Fauzi Hamzah, kita beri plus sekali lagi yang meriah untuk beliau. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama tahun 2023, berarti terhitung mulai 1 Juli hari ini
sampai 31 Desember 2023 yang harus terlaksana dengan baik. Kalau panjenengan semuanya sudah menerima sekitar 7 lembar yang ada, maka di halaman yang paling akhir itu ada total 13 kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Untuk lebih jelasnya, paparan dan target atau goalnya masing-masing kegiatan kita selama 6 bulan ke depan akan dipaparkan oleh ketua kita, Ustadz Ahmad Farid MPDI, yang akan memaparkan apapun yang perlu kita perjelas, sehingga nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan apapun yang ada di bahan ini, monggo langsung bisa ditanyakan. Mohon panjenengan nanti bisa memaklumi ketika Gus Taufik hadir, maka langsung bisa kita pending terlebih dahulu, kita langsung fokus kepada paparan yang akan disampaikan oleh Gus Taufik. Demikian untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Farid untuk menyampaikan paparannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, mohon semuanya berdiri. Mohon dengan hormat semuanya berdiri. Panjenengan tahu kan formasi sholat idnya Az-Zaitun itu ya? Oke. Monggo panjenengan. Formasinya itu di samping kursi. Berdirinya itu di samping kursi ya. Mohon berdiri di samping kursi. Kiri kursi ya. Kiri kursi. Oh. Ngamu tadi Kang Agung untuk ya. Kiri ya. Saya bagi sampean. Oke. Matur nuwun. Untuk selain baris pertama paling depan, saya ulangi, selain baris pertama paling depan, mohon pegang kursi masing-masing. Oke. Dan melangkah ke depan, mendekat kepada kursi yang di depannya. Siap? Ya. Karena kalau satu langkah berarti yang depan, yang paling belakang itu lebih dari satu langkah. Silakan mulai bergerak, gerak. Monggo. 1, 2, 3. Ya. Terus yang paling belakang lebih dari 3 langkah mestinya. Bon. Mau pahala lagi? Hadap kanan, gerak. Boleh. Salam alaihim. Untuk kita memberi pahala, untuk mendapatkan pahala dan kita bersedekah kepada teman-temannya, silakan pegang pundak depannya. Monggo mendekat. Ya. Monggo dipijiti. Pak Wakil, saya jangan di belakang saya, Pak. Pak Wakil di belakang saya. Ayo singkirnya. Ya. Turun. Silakan dipijit. Ingat itu sedekah. Ya, pijitnya terserah. Mau ala apa? Mau dipukul-pukul boleh. Mau dicarikan. Ya. Pak. Cukup. Balik kanan, gerak. Nah.
Silakan. Dimulai. 1, 2, 3. Monggo. Pak Qadir, jenengan mriki. Paling enak pijetan Pak Qadir iki. Mohon dirasakan, itu adalah sedekah atau hadiah sedekah dari temannya, saudara kita. Baik, cukup. Silakan duduk di tempat masing-masing. Insya Allah lebih dekat sekarang ya.